Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai teknik berbicara dan mendengar aktif. Oke. Nah, dalam komunikasi verbal atau berbicara yang didengar hanya berupa suara-suara yang diucapkan melalui kata-kata yang keluar dari mulut. Suara-suara itu harus mempunyai makna sehingga maksud dari berbicara itu dapat dimengerti. Dan orang yang berbicara itu harus memperhatikan prinsip teknik berbicara yang efektif. Nah, teknik berbicara efektif yaitu pertama, sampai saat ini masih banyak orang yang beranggapan bahwa kemampuan berbicara seseorang, menyampaikan ide dan gagasannya mempengaruhi orang lewat pembicaraan adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang sifatnya individual. Anggapan ini mungkin ada benarnya, tetapi tidak mutlak. Sebab pada dasarnya keterampilan berbicara dapat dipelajari dan ditingkatkan dengan terlatih. Masalahnya ada bagaimana berlatih dengan tepat agar mampu berbicara secara efektif. Dalam setiap aksen komunikasi, baik informal atau formal, teknik berbicara yang dapat dilakukan adalah menarik napas dalam-dalam sebelum memulai berbicara. Kemudian mengatur volume berbicara agar lebih keras dari biasanya. Caranya dengan mengatur suara agar didengar oleh jajaran orang yang duduk atau berdiri paling jauh dari tempat kita berbicara. Kemudian, menggunakan kata-kata sehari-hari yang dikenal oleh pendengar. Orang akan tertarik pada pembicaraan yang menggunakan kata-kata yang akrab di telinganya daripada kata-kata yang tidak dimengerti. Kemudian, layangkan pandangan atau ke kiri, ke kanan, atau ke tengah untuk menemukan pendengar yang paling berminat dan bersimpati terhadap pembicaraan kita. Selanjutnya adalah mendengarkan dengan aktif. Nah, mendengarkan merupakan hal yang utama dalam berkomunikasi. Mendengarkan dengan aktif, berbicara, mendengarkan untuk mengerti apa yang dikatakan di balik pesan. Apabila ada kekurangan dalam mendengarkan, terjadilah ketidakmengertian bahasa yang digunakan. Kesulitan untuk menerjemahkan pesan yang disampaikan, kurangnya waktu untuk menerjemahkan pesan dalam bentuk kata-kata, atau mengabaikan komunikasi nonverbal yang mengiringi pesan verbal. Banyak kekurangan yang dapat dihindari dengan cara mendengarkan secara aktif. Mereka yang mendengarkan dengan aktif harus dapat mengetahui perasaan yang melatar belakangi pesan itu. Artinya, dia harus dapat mengetahui pesan yang diterima secara keseluruhan. Total meaning dari apa yang dikatakan oleh seseorang, jadi pesan yang diterima tidak berlebihan atau hanya sebagian saja arti pesan yang diterima. Seberapa tips untuk mendengarkan secara aktif adalah mendengarkan secara aktif dengan menangkap ungkapan nonverbal, baik menangkap isyarat verbal. Nah, pada saat mendengarkan dengan aktif, penerima baik mendapatkan umpan balik dengan menguraikan sendiri melalui kata-katanya. Kemudian, penerima pesan mengajak kembali atau perception check apa yang ada di balik pesan yang diterimanya untuk mengerti pesan yang sesungguhnya dia terima. Kemudian, gambaran perilaku atau behavior description, yang merupakan gambaran individual yang sangat spesifik. Kegiatan mengamati orang lain tanpa membuat keputusan atau generalisasi tentang latar belakang. Nah, teknik mendengarkan efektif dapat membantu dan memastikan para komunikator atau sender untuk memperoleh informasi yang akurat. Gimana memastikan bahwa kualitas informasi yang baik tidak hanya merupakan tantangan dalam berkomunikasi. Baik pengirim atau sender maupun penerima atau receiver ingin memastikan bahwa mereka mempunyai kualitas ketepatan informasi yang benar. Perkembangan kemampuan mendengarkan membutuhkan pengidentifikasian dari elemen-elemen individu dalam mendengarkan serta kemampuan-kemampuan tertentu yang dapat meningkatkan keefektifan mendengar. Brownell menyatakan bahwa efektivitas mendengarkan dapat diperoleh melalui indikator perilaku bahwa seseorang merasa berhubungan dengan mendengarkan secara efektif. Sebagaimana mendengarkan efektif dalam 6 unsur yang dikenal dengan HURER. Hearing, understand, remembering, interpreting, evaluating, and responding. Seperti hearing, yaitu paying careful attention to what is being said. Kemudian understanding, comprehending the message being sent. Kemudian remembering,
being able to recall the message being sent. Kemudian responding, replying to the sender, letting him or he know you are paying attention. Kemudian evaluating, not immediately passing judgment on the message being sent. Kemudian interpreting, not reading anything into the message the sender is communicating. Nah, pada kenyataannya, melaksanakan teori dari Horer model ini tidaklah mudah, sebab sangat bergantung pada individu masing-masing orang. Namun, kita tidak boleh berhenti belajar. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.